Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada video kali ini kita akan fokus membahas yang namanya percabangan. Di dalam pemrograman, kalau kita membuat sebuah program, itu selalu dimulai dari input. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya input dan output ya. Ada berbagai macam input yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah program. Ketika input itu kita masukkan ke dalam program, tahapan selanjutnya input itu akan kita proses dengan algoritma-algoritma tertentu. Biasanya ketika kita memproses inilah terjadi berbagai variasi proses yang ada. Proses ini bervariasi bisa jadi dikarenakan inputnya. Nah, contohnya misal, kalau seandainya kita menginputkan angka genap, maka prosesnya seperti ini, kayak gitu ya. Kalau seandainya kita inputkan angka ganjil, maka prosesnya berbeda lagi. Nah, proses-proses yang seperti ini itu dinamakan proses yang bercabang. Percabangan dari proses itu biasanya diakibatkan oleh data-data tertentu atau yang paling sering diakibatkan oleh data input. Nah, karena itu pada video kali ini, kita akan fokus membahas konsep utama dari percabangan itu sendiri. Konsep percabangan ini berlaku untuk semua pemrograman, baik bahasa pemrograman Java maupun bahasa pemrograman yang lainnya. Yuk kita mulai pembahasan kita yang pertama. Di sini saya membikinkan sebuah flowchart sederhana saja dari bentuk sebuah percabangan. Kalau kalian perhatikan di bagian ini, di sini ada model input ya, input nilai. Disinilah awal muasal dari nilai itu diinputkan. Ketika kita inputkan sebuah nilai, nilai itu akan dicek pada statement percabangan. Misalnya statement percabangannya adalah nilai besar sama dengan 55, misalnya seperti itu ya. Berarti ada pengecekan. Jika nilai itu besar sama dengan 55, maka keputusan yang diambil adalah lulus. Seperti itu. Kalau tidak, maka keputusannya adalah gagal. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari percabangan. Terus, bagaimana model coding dari percabangan seperti ini? Coba kita lihat ya. Ini adalah contoh salah satu dari codingnya. Ya, tentunya di bagian if yang ini ya. Bagian yang if ini true, ini karena sengaja kita masukkan saja true kayak gitu. Ini contoh saja. Ada if, ada expression di sini, ada kondisinya seperti apa. Terus ada blok, tanda blok, buka kurung, terus tutup kurung. Terus ada else, buka kurung lagi bloknya, tutup kurung lagi bloknya. Berarti di sini kita akan ada punya dua blok seperti itu. Blok pertama dan blok kedua. Yang namanya percabangan tentu seperti itu ya. Kalau dia percabangan berarti program ini akan memilih salah satu blok yang akan dijalankan. Makanya memang di dalam if else biasanya ada dua blok yang kita bikinkan. Dan kedua-dua ini tidak bisa berjalan sekaligus. Yang berjalan di antara mereka itu adalah salah satunya sesuai dari kondisi yang dibuatkan di sini. Oke, kita contohkan saja coding yang ini ya. Nah, ini saya bikinkan sebuah kelas belajar if else. Nah, belajar if else. Oke, di sini saya bikinkan sebuah variabel nilai, misalnya 87 kayak gitu ya. Terus di sini saya bikinkan if nilai besar sama dengan 55, maka saya outputkan di sini
lulus, seperti itu. Terus else-nya saya outputkan di sini gagal. Nah, oke. Jadi ya, kalau program ini saya jalankan, maka hasil output yang keluar adalah jelas sekali lulus. Seperti itu ya. Coba kita lihat. Ya, keluar outputnya lulus. Yang namanya percabangan, output ini hanya keluar satu saja di antara blok yang ada. Blok yang pertama, blok if, blok yang kedua, blok else. Seperti itu. Kalau nilai ini saya modifikasi, saya ubah menjadi 45, maka yang akan di-outputkan itu adalah gagal. Jadi satu saja yang di-outputkan, lulus tidak lagi di-outputkan. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan percabangan. Jadi kalau kita perhatikan eh, coding dari program ini, kita terjemahkan dalam bentuk flowchart, maka dia jadi seperti ini. Mulai, jika dia true, maka outputnya status true. Jika dia false, status false. Nah, ini untuk coding yang sebelum ini ya. Jika dia true, maka status true. Jika dia false, maka status false. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Oke, kita akan fokus sekarang pada bagian kondisi yang ada di sini. Nilai besar sama dengan 55. Kalau di contoh tadi saya bikinkan true ya. Sebenarnya seperti ini. Boleh saja sih sebenarnya. Tapi nggak ada gunanya. Kita bikinkan if true, maka yang akan di print adalah lulus. Kita kembali ke materi tentang operator. Kemarin kita sudah belajar tentang operator ya. Ada beberapa operator yang ketika kita gunakan operator itu hasilnya adalah boolean. Salah satunya adalah operator tentang equality, yaitu sama dengan sama dengan. Ya kan? Kalau kalian ingat, berarti kalau seandainya saya menggunakan operator equality di sini, misalnya jika nilai sama dengan 100, misal seperti itu ya, maka saya printkan misalnya excellent, misal seperti itu ya. Nah, misal seperti ini saya printkan. Jika nilainya 100, maka excellent. Jika tidak, gagal kayak gitu ya. Nah, ini contoh saja. Berarti dengan tanda sama dengan atau operator equality, kita bisa gunakan operator itu untuk kondisional di dalam if. Kalau ini dijalankan, pasti jalan. Gagal ya, kalau seandainya saya kasih 100. Nah, oke, jalan ya. Nah, tentunya kalau kita bikinkan program seperti ini, tentu tidak ada apa ya, tidak ada efek dari variasi codingnya itu. Kenapa? Karena di sini kan kita membikinkan variabel nilai itu memang 100 kayak gitu. Berapa kali pun kita jalankan program ini, maka nilai dari variabel nilai itu ya tetap 100. Biasanya kita menggunakan apa namanya teknik input menggunakan scanner untuk mengambil sebuah nilai sehingga ketika program itu dijalankan, orang yang menjalankan program ini boleh memasukkan angka apa saja. Nah, ketika dia mencobakan angka tertentu, maka hasilnya akan berbeda. Yuk kita cobakan ya kalau kita menggunakan sebuah scanner kayak gitu ya. Nah, saya bikinkan sebuah scanner. Scanner sama dengan new scanner. Saya masukkan sistem in. Oke, seperti ini. Jadi ya, sekarang 100 ini saya akan ganti menjadi scanner titik next in. Nah, oke. Tentunya kalau ini dijalankan seperti kemarin ya,
tidak ada pemberitahuan bahwa harus diinputkan sebuah nilai gitu ya. Maka kita bikinkan sedikit should input nilai. Kita bikinkan seperti itu. Jangan lupa kita tidak menggunakan println tapi print biasa. Nah, kita akan jalankan run. Oke, di sini input nilai saya masukkan 99. Hasilnya gagal. Terus kita coba jalankan lagi, saya inputkan 100. Hasilnya excellent. Jalan ya. Nah, biasanya kita menggunakan if ini untuk mengecek variabel yang berkemungkinan berubah-ubah. Ya, salah satunya contoh variabel yang dihasilkan dari scanner. Kan ini bisa berubah-ubah ya. Berbeda dengan yang kita tuliskan tadi, integer nilai sama dengan 100 itu ya. Berapa kali dijalankan program itu tetap aja integer nilai sama dengan 100. Karena memang kita menentukan nilainya itu langsung di dalam coding. Nah, selain dari operator equality yang ada di sini sama dengan, kita juga bisa menggunakan operator relationship kayak gitu ya. Operator relationship misalnya seperti yang kita gunakan sebelumnya. Misalnya besar sama dengan 55. Nah, seperti ini. Ini saya bikinkan lulus lagi gitu ya, lulus. Nah, jadi kalau seandainya saya jalankan, saya masukkan 99, lulus. Terus saya masukkan 60, lulus. Karena memang semua angka itu di atas 55. Tapi kalau seandainya saya masukkan di bawah 55, misalnya 45 kayak gitu ya, gagal kayak gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan if else. Begitu juga kalau seandainya kita butuh operator logika ya. Nah, bagaimana? Misalnya seperti ini. Jika nilai itu besar dari 55 dan kemarin kan kita ada apa ya operator logikanya dan nilai kecil dari 75. Seperti itu. Kecil sama dengan deh sampai 75. Berarti yang dinyatakan lulus itu adalah dari 55 sampai 75, sisanya akan gagal. Yuk kita cobakan. 90 gagal, kayak gitu ya. Kita cobakan lagi 76 pas di atas 75, gagal. Kita cobakan lagi misalnya di bawah 55, 54 kayak gitu ya. Gagal. Gitu ya. Nah, kita cobakan di tengah-tengah itu 75 deh, 75 juga ikut ya. Nah, lulus. Jadi dengan kita membikinkan program menggunakan percabangan ini, kita bisa membikinkan program yang bisa memutuskan sebuah keputusan atau membentuk hasil yang sesuai keinginan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini flowchart yang tadi ya. Berikutnya, di dalam percabangan itu tidak semuanya percabangan itu ada dua jalur, ada dua cabang. Ada yang namanya satu cabang saja. Satu cabang ya sebenarnya nggak cocok kalau dibilang satu cabang, tapi nggak masalah ya, kita anggap aja seperti itu. Nah, ini yaitu statement if. Kita bisa menggunakan statement if saja tanpa menggunakan else-nya. Kalau tadi kan kita menggunakan if else. Kalau dia besar dari 55, maka dia lulus kayak gitu ya. Else jika tidak, maka dia gagal kayak gitu ya. Dengan logika seperti itu, maka salah satu blok yang ada di if else tadi itu akan dijalankan
di dalam program ya. Sedangkan kalau kita menggunakan statement dari if, itu tidak ada statement else-nya. Sehingga statement ini hanya akan dijalankan kalau kondisinya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, dia tidak akan menjalankan apa-apa. Ya, beda ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, seperti ini. Misalnya, jika nilai besar dari 55, Anda lulus dengan nilai sekian. Seperti itu. Di outputkan, misalnya seperti itu ya. Jika tidak, program selesai. Nah, kalau statement ini, ketika nilainya itu sesuai dari kondisinya, nilai misalnya 65, seperti itu ya, berarti besar dari 55. Maka Anda lulus dengan nilai 65. Jika tidak, misalnya kita masukkan nilai 44, maka tidak ada output yang di tengah-tengah ini, tidak ada. Langsung program selesai saja. Seperti itu. Jadi kalau statement if gunanya untuk itu ya. Nah, kalau kita gambarkan statement if ini, nah misalnya kita punya sebuah flowchart. Mulai. Nah, mulai di sini. Masukkan input. Sebuah input. Misalnya berapa, kayak gitu ya. N sama dengan sekian gitu. Nah, ketika kita memiliki statement if saja, maka sebenarnya yang terjadi seperti ini. Di sini ada statement if. Nah, misalnya jika N besar dari 55. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya ada statement if, maka dia akan bercabang ke sini. Ini true. True ke sini. Maka dia akan outputkan, misalnya yang di outputkan itu adalah lulus, misalnya seperti itu. Yang di outputkan adalah lulus. Kemana kelanjutannya? Kelanjutannya ke sini. Tetap ke sini. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti ikut jalur yang ini nih. Ke misalnya selesai gitu ya. Nah, itulah modelnya kalau seandainya kita menggunakan skema if saja. Jika n besar dari ini, maka true seperti ini. False-nya sebenarnya di sini ya. Cuma karena dia false maupun tidak, dia akan selalu kembali ke sini. Hanya saja ketika true akan ada apa namanya ya, jalur tambahan supaya dia bisa sampai ke selesai. Kalau dia false sebenarnya dia langsung selesai saja. Nah, seperti ini sebenarnya mekanisme dari statement if. Kalau statement yang if else tadi, itu setiap jalur ini ada proses tersendiri ya. Kalau ini tidak. Ini tidak ada proses tersendiri di bagian false-nya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada statement if, sudah kita bahas. Berikutnya ada namanya statement if else if. Nah, di sini typo ya. If else if. Jadi kalau if else if itu ketika kita membuatkan bagian else, dia ada if lagi. Contoh penggunaannya ketika kita membikinkan grading ya. Grading untuk predikat nilai. Kalau dia besar dari 75, maka sangat bagus. Jika tidak, if lagi, jika nilai itu besar daripada 55, maka bagus. Jika tidak lagi, maka kurang. Seperti itu ya. Nah, coding ini coba kita praktekkan ya. Saya bikin satu lagi kelas belajar
if, else, if. Seperti itu. Kita bikinkan public static void main. Seperti biasa, kita bikin scanner. Scanner input sama dengan new scanner. Kita bikinkan system in. Berikutnya saya bikinkan seperti biasa ya, saya bikinkan printout-nya dulu. Input nilai. Seperti itu. N-nya kita hilangkan. Berikutnya kita bikinkan sebuah variabel integer nilai sama dengan input titik next in. Nah, di sini kita printkan if nilai besar dari 75, berarti 75 belum ya. 76 baru dia akan true. Jika nilai besar dari 75, kita shortkan sangat baik atau sangat bagus, misal seperti itu ya. Else. Nah, ketika else kita tambahkan if lagi. If nilainya besar dari, anggap saja 55. Maka saya shortkan bagus, baik gitu ya. Baik. Else-nya baru kita shortkan kurang baik. Oke. Jadi kalau seandainya kita jalankan program ini, kita contohkan ya, masukkan datanya misalnya 44, harusnya keluar kurang baik. Nah, seperti itu. Terus kita contohkan lagi, yang diinputkan itu misalnya 67, harusnya keluar baik. Terus diinputkan misalnya 100 atau 99 aja deh. Harusnya yang diprintkan sangat baik. Seperti itu. Oke, dari ketiga contoh tadi itu, ketiga-tiganya jalan dengan benar ya. Memang kalau kita membikinkan program dengan percabangan ini, cara ngujinya adalah kita harus bikinkan semua kondisi itu terpenuhi. Kita harus cek apakah setiap kondisi itu apabila terpenuhi outputnya sesuai atau tidak. Jangan-jangan ketika kita tes besar dari 75 berhasil, terus di bawah 75 salah hasilnya, malah semuanya dianggap sangat baik kayak gitu kan. Nah, kita memang harus mengecek semua kemungkinan kondisi apakah memang output yang dihasilkan itu sesuai atau tidak. Ini codingnya, kita coba cek flowchart-nya. Nah, kalau di dalam flowchart sebenarnya mekanismenya itu seperti ini. Jika nilai besar dari 75, jika true dia maka sangat bagus. Kayak gitu ya. Jika tidak, ada if lagi. Jika tidak, nah kenapa saya bilang seperti itu? Berarti kalau dia muncul jika tidaknya false, berarti nilai itu sudah pasti tidak akan besar dari 75. Sudah pasti ini kalau jalur yang ini ditempuh, berarti nilai itu antara 75 sampai 0 sampai minus kayak gitu ya. Nah, sampai di if ini ketika kita cek, kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan apakah jika nilai itu besar dari 55 dan nilai itu kecil dari 75, nggak perlu, kita tak perlu cek lagi. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan if yang pertama ini, nilai 75 itu sudah dicek. Kalau seandainya besar dari 75, dia pasti akan ke sini. Nah, jalur ke sini itu sudah pasti di bawah 75. Kita tidak perlu lagi menambahkan di sini di bawah 75. Karena memang di awal sudah ada pengecekannya. Jadi di if yang kedua kita cukup cek saja apakah dia besar dari 55. Nah, dengan begini kita sudah memastikan bahwa
Kalau dia true, nilai ini pasti di atas 55 dan di bawah 75, kayak gitu ya. Sedangkan yang ini sudah pasti di atas 75. Sedangkan yang ini sudah pasti di bawah 55. Karena kalau seandainya di atas 55 dan di bawah 75, dia akan ke sini kan. Nah, terakhir kita tidak perlu melakukan else if segala macam kayak gitu. Kita tinggal else saja. Hasilnya sudah pasti di bawah 55. Nah, ini logiknya ya, logik ketika kita menggunakan if else if. Bagaimana caranya supaya mudah menggunakan konsep yang seperti ini? Kalau menggunakan if else if itu, kita harus pastikan menggunakan simbol relasional operator itu yang sama. Kalau dari awal kita menggunakan besar atau besar sama dengan, kita berikutnya harus menggunakan besar besar sama dengan. Dengan begitu kita akan otomatis memudahkan membikinkan if di sini. Besar dari 75 misalnya kayak gitu ya. Kalau seandainya di sini kita bikinkan kecil dari 55, nah itu kan dia tidak konsisten. Kayak gitu ya. Kalau seandainya kita bikinkan kecil dari 55, maka true-nya adalah kurang kurang seperti ini. Yang false malah bagus kayak gitu. Justru aneh ya susunan dari logiknya. Benarkah dia? Sebenarnya sih benar aja gitu ya. Benar aja sih sebenarnya. Hanya saja susunan algoritma kita jadi tidak tepat, tidak berurutan kayak gitu. Ya ini masalah kenyamanan saja. Nah, bagi saya ketika kita menggunakan else if gitu ya, kita konsisten saja menggunakan satu jenis relationship. Boleh kita ganti jadi kecil dari kayak gitu ya. Cuma kalau seandainya kita bikinkan kecil dari, berarti kita mulai dari angka yang rendah. Kecil dari 0, terus jika tidak, apakah dia kecil dari 55? Jika tidak, apakah dia kecil dari 75? Kayak gitu ya. Berarti kalau kecil dari atau kecil sama dengan, kita mulainya dari angka rendah. Kalau kita menggunakan besar dari atau besar sama dengan, kita mulai dari angka yang tinggi. 75, 55, maka sampai ke bawah itu 0. Misalnya seperti itu ya. Misalnya 0 itu apa namanya disuruh ngulang misalnya seperti itu ya. Oke, ini dia model dari percabangan if. Kita sudah bahas tadi percabangan if yang if else, if saja, dan if else if. If else if ini bisa kita bikinkan beberapa kali sepuasnya kayak gitu ya. Tidak terbatas, silahkan digunakan, dimanfaatkan. Berikutnya kita juga punya jenis percabangan lain selain dari if dan else itu, yaitu adalah switch case. Switch case ini cukup menarik ya, karena kita tidak perlu repot-repot bikin if else if kayak gitu ya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Nah, ini contoh dari switch case. Misalnya kita punya sebuah variabel paket, isinya adalah kode dari paket atau nilai dari paket kayak gitu ya. Terus kita masukkan ke switch paket. Nah, berarti kita akan switch berdasarkan nilai yang ada di dalam paket ini. Case, jika case-nya 1, maka yang dikerjakan ini. Jika case-nya 2, maka yang dikerjakan ini. Begitu selanjutnya. Terus ada default. Jika case-nya itu tidak ada di antara 3 ini, maka yang ditampilkan modelnya seperti ini ya. Oke, kita cobakan dulu apa namanya codingnya biar apa ya? Biar tergambar oleh kita. Saya bikinkan sebuah kelas switch, belajar switch. Nah, oke. Kita bikinkan PSVM. Misalnya integer paket gitu ya sama dengan 1. 1. Oke, langsung kita switchkan. Switch paket. Paket. Oke. Berikutnya yang pertama adalah case. Kalau paket yang dipilih itu adalah paket
ke 1 kayak gitu ya, case. Maka kita printkan paket, misalnya paket regular, misal seperti itu ya. Oke, kita tambah break, terus case 2. Ini adalah paket, misalnya saya bikinkan paket plus gitu ya. Nah, kita ada keyword break di situ ya. Nanti kita akan bahas tentang break itu. Kita fokus di sini dulu. Search yang ketiga paket apa ya? Premium aja deh. Premium. Break lagi. Terakhir kita bikinkan default. Default itu saya bikinkan misalnya tidak ada paket, misalnya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan, kita coba jalankan ya. Run. Oh, bukan yang ini. Ini beda file. Kita coba jalankan dari sini ya. Nah, ini keluar langsung ya paket regular. Kenapa? Karena kita masukkan paketnya 1. Ya, ini sama seperti kasus yang tadi ya. Ngapain kita menggunakan integer paket sama dengan 1 gitu ya. Mau dijalankan berapa kali ya pasti akan itu juga hasilnya. Sekarang kita contohkan menggunakan scanner. Scanner input sama dengan new scanner. Kita bikinkan sistem in. Nah, kayak gitu. Seperti biasa, jangan lupa dibikinkan label dulu. Input nilai ya. Nah, ada input nilainya. Saya hilangkan ln biar lebih bagus hasilnya. Nah, kita coba jalankan. Oh, di sini belum. Di sini saya tambahkan input sama dengan next. Nah, bukan next byte ya, next integer deh. Oke, sudah kita jalankan. Nah, input nilai saya masukkan 3. Harusnya yang keluar adalah paket premium seperti itu. Nah, ini juga merupakan teknik percabangan. Kita bisa menggunakan switch case. Hanya saja ketika kita menggunakan switch case ada beberapa kekurangan yang perlu kita pahami. Dibandingkan dengan yang if tadi, switch case ini dia tidak bisa menggunakan sejenis relational operator. Misalnya jika paket itu besar dari 2 kayak gitu ya, maka seperti ini. Switch case itu dia tidak bisa menggunakan relasional tadi, operator relasional. Dia hanya bisa menggunakan operator assignment dan itu sebenarnya tidak serta secara langsung dia menggunakan operator assignment ya. Dia menggunakan keyword case. Jadi di dalam case ini ada satu contoh variabel yang akan dibandingkan dengan isi dari paket itu sendiri. Kalau kita ulang lagi bagian yang if else if, misal seperti ini. Nilai besar dari 75. Ini artinya adalah kalau kita masukkan nilai itu 75, maka outputnya adalah oh bukan, jika kita masukkan nilai besar dari 75 ya, besar karena ini menggunakan simbol besar. Maka kalau seandainya besar dari 75, misalnya kita masukkan 76, yang akan di-outputkan itu adalah yang ini. Itu if ini tidak hanya berlaku untuk angka 76, dia berlaku juga untuk 77, 78 sampai 100, 101, 200, 300, 1000, 2000 kayak gitu ya. Berlaku. Kalau tidak percaya nih kita cobakan ya. Run misalnya seperti itu. Berapa nilainya? Saya masukkan 2000 gitu. Ya sangat baik. Karena di atas 75, selama di atas 75 dia sangat baik. Berbeda dengan yang switch case. Switch case ini kita tidak bisa bikinkan besar dari 75, tidak bisa. Mau tidak mau kita bikinkan case saja. Sehingga untuk kasus percabangan dari switch ini
dia memang spesifik ke angka apa, kayak gitu ya, ke data apa. Misalnya datanya nilainya 1, maka itulah hasilnya. Atau datanya isinya adalah 3, maka itulah hasilnya, kayak gitu. Nah, default di sini ada default. Default ini adalah nilai di dalam paket yang di dalam case ini sama sekali tidak ada. Misalnya yang saya inputkan itu adalah 5, kan nggak ada case untuk 5 kayak gitu ya. Maka saya bikinkan saja tidak ada paket. Nah, oke ya, sampai sini paham? Cukup mudah sebenarnya. Ada if, ada switch. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah simbol break. Ini sebenarnya keyword dari bahasa pemrograman Java. Hampir sebagian besar ketika kita menggunakan switch case itu selalu harus dibarengin, diakhiri setiap case-nya itu dengan break. Jadi case 1 apa coding di dalamnya, terus kita break. Break ini tujuannya adalah supaya progres itu dihentikan kayak gitu ya. Simpelnya sih seperti itu. Nah, sekarang kita coba eksperimen. Misalnya kalau seandainya break ini saya hilangkan kayak gitu ya. Terus saya akan jalankan paket ke 1. Kita coba jalankan paket 1. Nah, input nilai saya masukkan, harusnya bukan input nilai lagi ya. Input paket kayak gitu ya. Pilihan paket misalnya. 1. Nah, keluar paket regular dan keluar paket plus. Nah, coba perhatikan kalau seandainya saya pilih 1, harusnya yang keluar ini, paket regular. Ternyata dia juga mengeluarkan paket plus. Kenapa? Karena kita tidak memiliki break. Ketika kita memiliki break, maka yang akan di print itu hanya pakai regular saja. Contoh, kita printkan input nilai, saya masukkan 1 ya. Nah, selesai ya, paket regular. Kenapa? Karena memang case ini dia tidak blok, switch-nya itu yang blok. Nah, case ini merupakan teknik atau keyword yang dipakai untuk progress itu bisa langsung loncat ke case berapa, kayak gitu ya. Nah, itu untuk switch case. Terakhir, bagaimana kalau seandainya default ini apakah wajib? Kalau seandainya saya tidak ada default, bagaimana? Ya, tidak masalah. Kalau kita tidak menggunakan default, ketika player lain tidak tidak menginputkan sesuai dengan case-case yang ada, maka memang switch case ini tidak akan berjalan sama sekali. Kalau sudah tidak ada case yang cocok, terus defaultnya juga nggak ada, maka dia tidak akan jalan sama sekali. Makanya memang ketika kita membikinkan switch case, sedapat mungkin kalau itu apa ya, tidak menghalangi program kita, sedapat mungkin kita harus siapkan defaultnya. Siapa tahu nanti suatu saat kita masukkan sebuah nilai, yang nilai itu ternyata di luar dari kondisinya. Ya, itu ya. Berikutnya kita akan membahas satu lagi yang namanya operator ternary. Kalau kalian perhatikan di materi sebelumnya tentang operator, ada salah satu operatornya itu bernama ternary. Operator ternary ini sebenarnya operator yang memiliki 3 operan. Jadi sekali apa namanya? Sekali menjalankan operator ini ada 3 operan yang dibutuhkan kayak gitu. Seperti apa dia ternary itu? Ternary itu seperti ini. Nilai sama dengan ini ada tanda tanya. Ternary itu yang tanda tanya ini. Terus selain tanda tanya juga ada urutan berikutnya titik 2. Nah, jadi kalau kita lihat di operator ternary itu, operator ternary ya. Operator ternary itu mulai dari sini nih. Nah, dari sini operator ternary sampai sini. Nah, titik komanya nggak masuk seperti biasa ya. Nah, oke. Berikutnya,
Oke, berikutnya. Eh, Kenapa dia disebutkan ada 3 operannya? Karena memang ada 3 di sini. Satu operan pertama, operan kedua, operan ketiga. Nah, di sini letak perbedaan dari eh, ternary operator, gitu ya. Tujuan dari ternary operator tadi itu sebenarnya adalah pengganti kondisional, pengganti percabangan. Ketika kita memiliki sebuah apa nih namanya expression tentang operator ternary, sebenarnya cara membacanya jadi seperti ini. String hasil adalah tergantung dari kondisional ternary. Jika nilai itu besar daripada 55, maka isi hasil itu lulus. Jadi string hasil akan diisi dengan lulus. Jika tidak, maka string hasil akan diisi dengan gagal. Kayak gitu ya. Jadi dengan konsep seperti itu, kita akan bisa membikinkan operator ternary. Nah, oke. Kita contohkan ya operator ternary. Oke, saya bikinkan sebuah kelas lagi. Belajar ternary. Oke. Misalnya saya punya sebuah tetap ya kita gunakan scanner. Input sama dengan new scanner system in. Oke. Seperti biasa saya bikinkan shotnya lagi. Input nilai. Nah, seperti itu. Jangan lupa ln-nya dihilangkan lagi. Terus saya masukkan sebuah variabel nilai sama dengan input titik next in. Seperti itu. Nah, kalau seandainya saya menggunakan operator ternary, saya mempersiapkan sebuah variabel string. String yang akan saya gunakan untuk output, kayak gitu ya. Maka saya bikinkan sebuah string isinya output. Apa isi dari string output ini? Itu tergantung dari kondisional. Kondisional apa yang kita bikinkan ini? Nilai misalnya besar sama dengan 55. Tanda tanya. Jika memang true, maka nilai output itu dimasukkan data lulus atau teks lulus. Jika tidak itu kita menggunakan titik 2. Jika tidak, gagal. Gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa membuktikan output yang dihasilkan. Kita pakai short println ya. Nah, kita bisa lihat output yang dikeluarkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, input nilai 87. Enter. Lulus. Kata dia kan. Ya, hasilnya tetap sama ya dengan coding kita sebelumnya yang menggunakan if itu. Yang berbeda di sini hanyalah beberapa baris coding dan proses-proses tertentu. Misalnya membuatkan string output kayak gitu ya. Karena kita ingin menggunakan sebuah operator ternary. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah operator ternary, ada pembahasannya nested block. Sebenarnya ini bukan bukan teori khusus, tapi ini sebenarnya adalah cara kita menggabungkan if tadi. Kalau biasanya di dalam pemrograman itu kita akan berhadapan dengan sebuah kasus yang
membutuhkan percabangan di dalam percabangan. Dengan begitu, kita bisa membuatkan coding yang memiliki percabangan di dalam percabangannya. Salah satu contohnya yang ini tadi. Yang ini ya. Nah, ini if. If di luar, buka kurung, tutup kurungnya di sini. Di dalam itu ada lagi if. Berarti if di dalam if. If dalam if. Kayak gitu ya. Memang untuk kasus-kasus tertentu dia akan sangat dibutuhkan. Contohnya memang ketika kita melakukan seleksi kayak gitu ya. Apakah tinggi badannya mencukupi? Jika iya, seperti ini. Atau apakah dia laki-laki atau perempuan misalnya. Kalau seandainya perempuan ditanyain lagi apakah tinggi badannya adalah di atas sekian kayak gitu ya. Nah, di dalam itu nanti bisa saja kita bikinkan if yang bersarang atau nested block. Kemudian ada berapa banyak if yang bisa kita nested ke dalam? Jawabannya sebenarnya tidak ada batasan ya. Kita bisa nested itu sebanyak-banyaknya. Hanya saja kita sendiri yang akan pusing. Biasanya tidak ada program yang sampai serumit itu ya, membikinkan if di dalam if, setelah itu ada if sampai pangkat berapa kayak gitu if-nya. Kayak gitu aja terus biasanya nggak ada. Selain dari kita mencampurkan if ini, kita juga bisa mencampurkan switch di dalam if. Atau kebalikannya, if di dalam switch. Boleh saja, selagi kita ngerti dan kita memasukkannya di dalam blok. Contoh ya, kita contohkan saja. Saya bikinkan sebuah file class lagi, yaitu nested block. Seperti biasa, PSVM. Misalnya saya punya integer nilai sama dengan 77 misalnya seperti itu. Terus saya bikinkan conditional if. Kita cek saja misalnya salah satunya nilai itu misalnya besar dari sekian kayak gitu ya. Misalnya besar dari 55. Maka else, nah, jika kalau makanya di sini, else-nya di sini. Maka jika tidak kayak gitu ya. Misalnya kita masukkan di dalam sini ternyata ada if lagi. If misalnya if nilai modulus, saya bikinkan misalnya nilai modulus 2 kayak gitu ya. Apakah sama dengan 0? Nah, jika ya, maka kita setkan nilai adalah bilangan genap kayak gitu. Terus di sini kita bikinkan else. Nah, jadi bisa bervariasi seperti itu ya. Kita bikinkan if else di luar atau bahkan if saja kayak gitu ya. Terus di dalam itu ada lagi if else lagi. Nah, jika tidak saya bikinkan misalnya seperti ini. So, jika tidak nilai adalah bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya. Nah, ini baru if yang di luar saja, else-nya belum. Kayak gitu ya. Makanya memang kalau kita isi misalnya, ini kasih contoh saja ya. Misalnya kalau dia else, yang dicek itu adalah ini. Nah, ini saya bikinkan ganjil di bawah sama dengan 55. Nah, kayak gitu.
Di sini berubah, saya bikinkan genap karena memang terbalik jadinya ya. Oh, genap, typo ya. Ini di bawah 55. Oke. Oke, coba kita jalankan. Ya, kita jalankan saja ya. Nah, keluar hasilnya adalah nilai adalah bilangan ganjil. Ya kan, betul ya, ganjil kayak gitu ya. Kalau seandainya saya bikinkan 33 misalnya kayak gitu ya. Nilai adalah bilangan ganjil yang kecil daripada 55. Ya, betul ya? Nah, inilah dia bentuk dari nested block. Model-model lain kita bisa sepakatin, asal kita jangan sampai kebingungan dengan tanda-tanda buka kurung dan tutup kurung. Karena memang kebiasaan itu sering menggunakan tanda tutup kurung dan buka kurungnya itu berbeda, kayak gitu ya. Nah, ini ujung-ujungnya akan merepotkan kita sendiri sebagai programmer. Oke, sampai sini cukup mudah ya materinya. Itu tadi materi tentang percabangan, cukup sederhana. Basicnya kita sudah pelajari, jenis-jenisnya juga kita sudah pelajari, dan kita juga sudah mempelajari semua itu ternyata bisa digabung kayak gitu ya. Di dalam if ada switch, di dalam switch ada if kayak gitu. Ataupun kita menggunakan while atau do while. Kedepannya kita akan membahas materi yang namanya perulangan. Oke, jangan kemana-mana. Kita tutup dulu materi kita kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.